Halo teman-teman, di sini saya akan menceritakan dongeng tentang si kancil. Kalau bicara tentang dongeng si kancil, banyak sekali ya versi dongeng tentang si kancil. Kali ini kita akan bercerita dongeng dengan judul Si Kancil dan Kura-Kura. Kisahnya seperti apa? Yuk simak ceritanya. Di suatu hutan, hidup seekor kancil. Suatu hari, ia hendak pergi ke sungai untuk minum. Di tengah perjalanannya, ia melihat seekor kerbau, ibu rusa, dan kura-kura sedang berkumpul. Si kancil pun bertanya-tanya, mengapa ketiga binatang tersebut bisa akrab ya? Si kancil pun memberanikan diri bertanya, "Hei kura-kura, kenapa kamu bisa akrab sekali dengan mereka?" Kerbau yang ada di perkumpulan itu menjawab, "Kau tanya kenapa?" Jawabnya, "Karena kura-kura sangat baik dan tidak pernah sombong." Mendengar jawaban tersebut, si kancil tidak percaya. Ia kemudian pergi meninggalkan kura-kura dan menemui ibu rusa. Ketika menemui ibu rusa, si kancil melontarkan pertanyaan yang sama. "Ibu rusa, tadi aku melihat kamu sangat akrab dengan kura-kura. Bagaimana bisa?" "Ya memang bisa, kenapa tidak? Kura-kura sangat baik. Memangnya kenapa, Cil?" tanya ibu rusa kepada kancil. Kancil tidak menjawab pertanyaan ibu rusa tersebut. Dia kemudian pergi meninggalkan ibu rusa dan bergumam penuh rasa iri di dalam dirinya. "Kenapa sih semua berpihak pada kura-kura? Kenapa tidak ada yang mengatakan aku baik?" tanyanya pada diri sendiri dengan nada kesal. Kancil berdiam diri sebentar. Ia kemudian mendapat ide agar kura-kura dijauhi teman-temannya. Karena Kancil memang menginginkan hal itu, Kancil ingin hanya dirinya yang punya teman dan kura-kura tidak. Kancil bergegas menemui kerbau dan berkata, "Kerbau, gawat sekali ini, kamu harus hati-hati dengan kura-kura ya." "Lah, memangnya kenapa, Cil?" "Tadi, aku melihat si kura-kura itu membawa minum untuk seekor merpati. Namun setelah si merpati meminum minuman yang diberi kura-kura, ia tiba-tiba kejang-kejang dan mati. Kura-kura bukan bertanggung jawab, ia malah meninggalkan si merpati yang kejang-kejang itu. Bahkan merpati itu sampai mati." Mendengar cerita si kancil, kerbau lantas sangat ketakutan. Padahal cerita kancil adalah cerita bohong dan karangannya saja. "Ah, kalau begitu aku tidak mau berteman lagi dengan kura-kura," kata kerbau. Kancil tertawa girang di dalam hatinya karena berhasil membohongi kerbau. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menemui ibu rusa. Ketika bertemu ibu rusa, si kancil pun menceritakan yang tidak-tidak tentang kura-kura. Ibu rusa, aku harap kamu menjaga anak-anakmu dengan lebih hati-hati mulai sekarang. Aku tadi melihat kura-kura memberi buah kepada anak tupai, akan tetapi tak lama kemudian mereka mati." Dengan bahagianya, kura-kura langsung tertawa melihat hal itu, bukannya bertanggung jawab karena ada anak tupai yang mati. Awalnya ibu rusa tidak percaya, namun karena si kancil berhasil meyakinkan, ibu rusa pun bergidik merinding. "Tak kusangka tega sekali dia melakukan hal yang seperti itu. Terima kasih ya Cil sudah mengingatkanku," kata ibu rusa kepada kancil. Semenjak Kancil menceritakan berita bohong tersebut tentang kura-kura, kura-kura pun dijauhi teman-temannya. Kura-kura merasa curiga dan sedih dalam waktu bersamaan dengan hal tersebut. Terlebih karena sekarang ia tak memiliki teman sama sekali. "Kenapa dengan teman-temanku? Mengapa mereka semua menghindariku?" gumam kura-kura dengan sangat sedih. Ia berusaha mencari tahu dengan bertanya kepada Kancil. "Kancil," sapa kura-kura kepada Kancil. "Hai kura-kura, ada apa? Kenapa kau memanggilku?" tanyanya. "Apa kau tahu kenapa teman-teman menjauhiku?" tanya kura-kura yang sangat amat penasaran. Namun Kancil menjawab seolah tidak tahu apa-apa. "Ya aku tidak tahu." Kura-kura yang tidak pernah patah semangat itu terus membujuk Kancil agar mau menjawab dengan jujur. Lama-kelamaan, Kancil pun merasa jengkel karena diberi pertanyaan yang sama oleh kura-kura. Kemudian ia memarahi kura-kura. "Aku kan sudah bilang, aku tidak tahu. Dasar kura-kura cerewet," kata Kancil. Kancil yang tidak merasa bersalah
meninggalkan kura-kura sendirian. Kura-kura masih diam antara sedih dan tidak percaya kalau Kancil tidak tahu apa-apa. Dari kejauhan, Kancil bergumam, "Hahaha, rasakan itu sekarang." Tak butuh waktu lama, Kancil pun menemui karmanya. Ia tiba-tiba terperosok ke dalam lubang besar di hutan. "Oh tidak, aku terperosok! Tolong, 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 tolong aku!" Kancil berteriak meminta pertolongan. Namun tak ada satu binatang pun yang lewat dan memberi Kancil pertolongan. Halo teman-teman, tak terasa cerita dongeng kita kali ini sudah selesai ya. Jangan lupa mengambil sisi baik dari cerita ini. Ada banyak pesan moral yang kita bisa petik dari cerita dongeng ini. Yang pertama, sebagai manusia, kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang kedua, berbohong dan memfitnah orang yang tidak bersalah bukan perbuatan yang baik dan harus dihindari. Karena bukan hanya merugikan orang yang difitnah, melainkan juga merugikan diri sendiri. Karena karma itu pasti ada. Yang ketiga, sifat dengki seperti Kancil dapat merugikan banyak orang, sehingga harus dijauhi. Dan yang terakhir, jika ingin banyak teman, jangan pernah bersikap sombong dan berbuat baiklah kepada sesama. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.